إيجاد الظاهرة الذي حصل بوجود الكائنات والمعدن. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni ilman warzuqni fahman amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah majelis pengajian kitab Mukasyyafatul Qulub Masjid Mujahidin Bukit Palem, senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi karunia sehat afiat lahir batin, memudahkan segala urusan, diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, dikabul segala hajatnya, terutama guru kita Ayahanda Habibana Abdullah Alirus, sekeluarga, dan juga guru kita Haji Rohani Abdul Hadi dan segenap Dewan Takmir Masjid Huda Ibrahim serta masyarakat Bukit Palem. Semoga keberkahan dan rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada kita semua, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dikaruniakan kepada Allah, baik itu nikmat yang terasa maupun yang tidak terasa. Di antara nikmat yang terasa, yang seolah-olah kadang kita memandangnya bukan nikmat, kehadiran kita di majelis seperti ini. Kadang-kadang kita merasa ini seolah-olah bukan nikmat, padahal ini salah satu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Satu, ini pertanda Allah berkehendak mengampuni dosa kita, udah jelas. Karena di antara salah satu keuntungan orang yang hadir di majelis ilmu diampuni dosa. Udah jelas, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu. Kedua, Allah berkehendak mengangkat derajat kita. Karena di antara ciri Allah hendak mengangkat derajat hambanya, maka hamba tersebut akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang sudah lebih dulu diangkat derajatnya oleh Allah. Lalu siapa di antara kita yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah? Sekarang kita ada di mana? Sekarang kita sedang apa? Sekarang kita ada di satu masjid. Di masjid itu sedang digelar salah satu pengajian salah satu karya imam besar, ulama besar, wali besar, yaitu Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Secara tidak langsung kita ini sedang
berkumpul dengan Imam Ghazali. Mungkin ini yang kita tidak sadari. Kita masih menganggap kitab itu kertas. Kertas itu apa ya kertas? Padahal ma yata'allaqu bil masruf bahwa masruf sesuatu yang berhubung dengan yang mulia maka akan terbawa mulia. Ya mudah-mudahan ini kembali kepada kita. Apakah kita memandang ini suatu nikmat, maka beruntunglah kita. Pertanda hati kita diberi penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika Allah berkehendak mengangkat derajat hambanya, memberikan hidayah tuntunan kepada hambanya, maka Allah akan mengarahkan hambanya itu dengan arahan orang-orang yang sudah lebih dahulu mendapat arahan dari Allah. Apa itu ya? Sekarang kita sedang menerima arahan-arahan dari Imam Al-Ghazali. Ya, mudah-mudahan arahan-arahan dari Imam Ghazali melalui kitabnya ini bisa menjadi asbab, menjadi sebab penerang hati kita, sehingga hati kita termasuk hati yang mendapat penerangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui penerangan hambanya yang saleh. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Untuk itu kita sama-sama berdoa, bertawasul dengan kehadiran kita di majelis seperti ini. Dan mungkin juga jarang kita sadari bahwa di antara wasilah terbesar, teragung, yaitu amal soleh yang dijalankan dengan keikhlasan hati. Mana amal soleh? Amal soleh banyak. Dan yang paling utama amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amal soleh kita? Ya sekarang kita duduk sedang menjalankan amal soleh, belajar ilmu itu menjalankan amal soleh. Kita sedang beramal soleh, tinggal membenahi hati kita yang ikhlas, yang benar-benar karena Allah, tidak ada tujuan lain, maka tercatatlah amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabtabu ilaihil wasilah. Al-wasilah ini para ulama mufassirin memberikan tafsir ayat al-amal as-soleh. Kita bertawasul dengan amal soleh kita, yaitu hadir kita di majelis ilmu ini, majelis pengajian kitab karya ulama yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah pertama yang mendapat ampunan dari dosa dan hilafnya. Keduanya, semoga kita mendapat karunia sebagaimana orang-orang soleh. Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah angkat derajatnya, orang-orang yang Allah muliakan kedudukannya. Dan insya Allah nggak ada permohonan yang buruk dari orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa sebagaimana doanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon semoga Allah mengijabah doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya lanjutan dari dawuh Imam Al-Ghazali masih dalam bab yang ke-21, yaitu bab tentang zakat. Semoga kita termasuk ahli zakat, walaupun mungkin kita ini belum sampai pada level orang yang wajib mengeluarkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, faman
absara falinafsihi wa man ama fa'alaiha wa ma ana alaikum bihafid. Nah, ini sudah lanjutan dari ayat penjelasan sebelumnya. Wajah fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah disebutkan di dalam khabar, di dalam hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mani'uz zakati zakata wal usra min mali, mengeluarkan zakatnya orang yang menahan zakatnya, indallah, di sisi Allah, biman jilatil yahud, itu dalam kedudukan atau manjilahnya, kedudukannya orang Yahudi. Islam tapi manjilahnya, kedudukannya Yahudi. Wan Nasara, dan ada pada kedudukan orang Nasrani. Jadi Islam cuman apanya? Hakikatnya adalah Yahudi dan Nasrani. Siapa? Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Semoga bukan termasuk kita. Wa mani'ul usri, dan orang yang tidak mau mengeluarkan 1/10. Sama, masih zakat. Zakat 1/10. Indallahi, di sisi Allah, bimanjilatil majusi, itu ada pada kedudukan orang Majusi. Majusi sama Yahudi apa bedanya? Tahu bedanya? Yahudi dan Nasrani min ahlil kitab, termasuk golongan ahlul kitab. Golongannya kaum kafirin. Tapi kalau Majusi, golongannya musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Paham bisa? Sepintas kayak sama, musyrikin dengan kafirin beda. Lebih berat mana? Lebih berat musyrikin. Kalau kafirin masih golongan termasuk ahlul kitab, beragama, yang agamanya tersebut di dalam Al-Quran, cuma ingkar, tidak menerima kenabian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menerima syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau musyrikin lebih berat, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Nah, siapa yang ada pada kedudukan Majusi ini? Orang yang menahan atau yang tidak mengeluarkan 1/10 zakatnya. Zakat apa yang 1/10? Nanti tanya Ustaz Dharma. Wa may yamna'u zakat wal usri min mali mal'unun ala lisanil malaikat. Dan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sekaligus 1/10 hartanya, dia ini mal'unun ala lisanil malaikat, dilaknat oleh para malaikat. Jadi para malaikat ini melaknat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan juga zakat 1/10. Kenapa disebut beda? Disebutnya beda padahal sama-sama zakat. Kalau zakat lebih umum. Ibarat
lafaz zakat lebih umum. Kalau 1/10 dia lebih khusus. Khusus 1/10 pertanian 1/10. Terus harta zakat mah 1/10. Nah, pertanian masih kadang berubah. Bisa jadi setengahnya kalau nanti proses biayanya, proses pengurusannya atau biayanya keluar biaya dari kita, bukan murni dari alam seperti hujan, penyiraman melalui hujan. Kita mengolah pertaniannya tidak mengeluarkan biaya, maka setengahnya dari 1/10. Nah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dua-duanya nih, zakat kan ada zakat rikas ya, zakat hewan, peternakan, pertanian, barang tambang. Dia dilaknat oleh para malaikat. Jadi para malaikat melaknat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan 1/10 hartanya tidak dikeluarkan oleh dia. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyi ala lisanil malaikati wan nabiyyi, dan dilaknat oleh lisannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi juga melaknat. Pertama dilaknat malaikat, kedua dilaknat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tuqbalu syahadatu. Nah, ini yang ngeri. Paling ngeri nih. Wala tuqbalu syahadatu, dan tidak diterima syahadatnya. Kalau diterima syahadatnya berarti keislamannya tidak diterima, tidak sah. Kalau tidak sah keislamannya, bisa paham. Semoga bukan kita. Syahadatnya tidak diterima. Artinya kalau sampai meninggal dia belum tobat dan zakat-zakatnya yang ke belakang pernah dia wajib zakat tidak dikeluarkan, tidak diqodoi, maka meninggalnya ini itu dalam keadaan tidak membawa Islam. Jadi meninggalnya dalam keadaan statusnya non muslim. Semoga Allah melindungi kita, memberikan taufik hidayah inayah kepada kita. Kalau nggak diterima amal masih ada harapan. Iya. Nggak diterima amal masih ada harapan, ada perubahan. Ini nggak diterima syahadat, amal pun yang lain pun luntur, nggak ada artinya. Waqala, dan beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuba lahu in ada zakat wal husra. Maka bahagialah, kenikmatan surga Tuba diperuntukkan untuk dia. Untuk dia, orang yang menjalankan zakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat, in ada zakat, jika dia menunaikan zakat. Jadi kalau mau mengeluarkan zakat, tidak dilaknat malaikat, tidak dilaknat oleh baginda Nabi, tidak lagi termasuk golongan yang syahadatna tertolak.
tapi termasuk orang yang berbahagia mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi terlana. Wa tuba liman laisa alaihi adabuz zakat, dan berbahagialah bagi orang yang padanya tidak terkena siksaan zakat karena taubat. Karena kalau sempat wajib zakat tidak dipenuhi zakatnya, maka qadha. Ini termasuk syarat kalau ada orang meninggal sebelum tirkahnya ini, mohon maaf, tirkahnya dibagi-bagi sama anak-anaknya, sama ahli warisnya, harus dilihat dulu apakah si mayit ini punya harta yang memenuhi nisab zakat apa tidak. Pernah enggak dia punya penghasilan yang nilainya wajib zakat apa tidak? Kalau pernah, maka wajib, harus diqadha. Haji juga sama, harus dikeluarkan dari tirkahnya. Atau ada yang mahjur alaih, misalkan ada kaitan dengan rekan atau mitra atau apa, belum terpenuhi, harus diselesaikan dulu. Enggak tiba-tiba dipecah, dibagi ke ahli warisnya. Apalagi dipakai hal-hal yang sifatnya tidak wajib, maka ini sudah khianat, zalim terhadap syariat, termasuk pada si mayit nih kalau yang berbuatnya ahli warisnya. Mudah-mudahan kita tidak, ya, kita termasuk orang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adzabil qiyamah, dan berbahagialah orang yang tidak terkena siksa hari kiamat. Wa man ada zakata min malihi, dan orang yang menunaikan zakat dari hartanya. Katakanlah kita punya harta kita sampai pada nisab zakat, dikeluarkanlah oleh kita zakatnya. Rata-rata zaman sekarang, apalagi di perkotaan kan, kalau mungkin wajib zakat dari harta, ya. Kecuali di perkampungan, zakat pertanian mungkin dan peternakan. Kalau dari kota kan mungkin dari hasil nominal penghasilannya atau perdagangan. Nah, orang yang menunaikan zakatnya, siapapun dia, entah itu zakat pertanian, peternakan, perdagangan, barang tambang, harta karun, dan lain-lain, zakatnya ditunaikan, rafa'allahu anhu adabal qabri, maka Allah angkat azab kuburnya nanti kalau dia sudah masuk ahli kubur. Artinya tidak akan mendapat siksa kubur. Jadi orang yang menjalankan menunaikan zakat tidak akan terkena siksa kubur. Sebaliknya, orang yang menahan zakat akan mendapat siksa kubur, sebagaimana kisah yang sudah lewat, ya. Yang sudah lewat itu kisah kemarin, minggu kemarin, ya. Sampai kuburannya menyala, ternyata ahli kuburnya ini tidak mau mengeluarkan zakatnya. Wa harramallahu lahmah 'alan nari. Selain dibebaskan dari siksa kubur, orang yang menjalankan zakat, menunaikan zakat, diharamkan dagingnya.
terhadap api neraka, artinya tidak akan tersentuh oleh api neraka, dijaga oleh Allah, diharamkan terhadap api neraka. Wa ujiba lahul jannah, dan diwajibkan surga untuknya. Termasuk berarti orang yang menunaikan zakat termasuk yang wajib masuk surga. Kalau sudah wajib berarti yang namanya wajib ya, harus, tidak bisa tidak mustahil, bukan mungkin, wajib. Dan masuk surganya bigairi hisab, tanpa ada pemeriksaan, perhitungan amal, tidak, bigairi hisab, tanpa ditanya-tanya dulu sama penjaga surga sama malaikat, nggak diperiksa karcis, ID card, ada. Langsung wes kalau kata iklan, tinggal masuk sambil melenggang, ya, dengan penuh kesenangan, kegembiraan, bahkan disambut oleh ahli surga, penjaga surga. Marhaban bikum. Wilujeng kata orang Sunda. Ayo. Bagia. Wala yasilhu atsyun yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat, di pada mahsyar, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, dia tidak akan terkena dahaga, tidak akan terkena haus. Yang mana hausnya orang-orang yang sedang berkumpul di padang mahsyar itu, ya Allah, luar biasa, tidak bisa digambarkan. Ada yang sampai keluar darah dari telinga, ada yang sampai keluar darah dari hidung, ada yang sampai keluar darah dari mata. Saking luar biasanya menahan darah, panas dari atas dari bawah. Di atas matahari cuma beberapa meter, di bawah hamparan perak, logam, bukan aspal. Kita di atas aspal aja udah kayak gimana, tengah hari panas, ya kan? Bukan tanah, hamparan logam, semacam logam. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksaan-siksaan ini. Kita semoga bukan orang yang termasuk mendapat siksaan ahli-ahli orang-orang yang menahan zakat. Nah, habis. Silakan waktunya. Ada waktu ya. Kita lanjut. Kemudian beres Imam Ghazali menjelaskan tentang zakat. Selanjutnya meningkat pada bab yang ke-22 fi bayani zina. Imam Ghazali akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan zina. Semoga Allah melindungi kita dan menjauhkan dari zina. Qala Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali memulai bab ke-22 ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat Allah, walladzina hum li furujihim
faidun. Orang-orang yang bahagia itu, orang-orang yang beruntung itu, yaitu adalah mereka orang-orang yang menjaga, memelihara farjinya. Ai anil fawahis, memelihara dari apa? Menjaga farji dari apa? Diberi tafsir oleh Imam Ghazali, ai anil fawahis, yaitu dijaga dari kejijikan, kejian, jijik, perkara-perkara yang jijik. Fawahis wa amala yahilul lahum, dan dijaga dari sesuatu yang tidak halal. Farjinya ini tidak dijaga dari hal yang tidak halal. Perempuan yang halal, pasangan yang tidak, perempuan yang tidak halal, pasangan yang tidak halal, dijaga, dijauhi. Kama qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batun. Janganlah kalian mendekati fawahis. Fawahis itu hal-hal yang jijik, sesuatu yang menjijikan. Ma dhahara minha wa ma batun, yang dohirnya, yang batinnya, yang jelasnya, yang tersembunyinya. Apa maksudnya? Yakni ma kabura wa huwa zina. Perkara jijik yang besar yaitu adalah zina. Wa ma saghara wa huwa al-qubla. Sedangkan perkara yang kecil yaitu al-qubla, seperti menyentuh, mencium, walams menyentuh, wa nadra dan memandang atau melihat. Maka disebutnya zina asghar, zina kecil. Nah, zina disebutnya zina besar, zina akbar. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana telah datang di dalam hadis an sayyidil basar, yang diterima dari baginda Rasulullah SAW yang gelarnya Sayyidul Basar. Annahu qala, bahwa beliau baginda Nabi bersabda, al-yadan tajniyan, wal rijlan tajniyan, wal ainan tajniyan. Kedua tangan ini bisa berzina, dua kaki ini juga bisa berzina, dan dua mata juga bisa berzina. Makanya ada zina tangan, ada zina kaki, ada zina mata. Zina tangan yaitu menyentuh sesuatu yang diharamkan, yang dilarang. Zina kaki melangkah kepada tujuan yang diharamkan, yang dilarang. Zina mata memandang sesuatu yang tidak halal atau yang dilarang. Waktunya keburu habis. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ke depan kita masih ada usia panjang, masih ada lihat, kita bisa melanjutkan kajian bab yang ke-22 ini. Semoga Allah memudahkan taufik, hidayah dan inayah kepada kita. Adanallah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terus menambah terus menziarah wa
المحبة الجيرة أو صحبة والمسلمين في مرض أسماء فتزوجوا جمعنا الذي بسبيل الله بالمصطفى رسوله أعطى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عتاب قصصه والحمد لله في البحر والسماء والحمد لله في البحر والسماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.